Namaku Nana. Aku hidup di antara suara yang keras dan perhatian yang tak pernah datang. Di rumah aku tak dianggap. Di kampus aku jadi sasaran. Tapi luka yang paling dalam adalah yang tak pernah terlihat. Kamu kerja? Iya, tapi kamu gak pernah ada. Kapan terakhir kali dilihat kamu sebagai ayah? Kamu pikir anak itu hanya butuh uang? Dia butuh kamu. Dia butuh sosok yang bisa dipanggil ayah. Sudah diam. Jangan ajari aku jadi ayah. Aku dibesarkan tanpa tangisan, tanpa pelukan. Dan aku tetap berdiri sampai sekarang. Justru itu masalahnya. Kamu tumbuh dingin dan sekarang kamu wariskan luka yang sama ke anakmu. Jadi semuanya salahku ya? Iya, salahmu. Semuanya. Aku cari nafkah. Aku korbanin semuanya. Tapi di rumah ini aku bukan penjahat. Hebat kamu. Hebat. Hebat banget menjadi korban. Karena aku memang korban. Aku korban dari laki-laki yang cuma bisa marah, bentak lalu pergi. Kamu pikir kami bahagia? Kamu pikir aku kuat? Aku cuma bertahan karena aku gak mau anak kita hancur total. Salah. Nana. Apa kabar? Yakin? Kamu bisa gitu? BTW tugas metopenu udah? Udah. Kok dia sama si Paus? Kabarin gue sekarang. Kalau ini masalahnya tentang apa? Jadi ini masalahnya kemarin tekan akademik. Oh gitu, terus layanan yang dipakai apa? Layanan yang dipakai itu tuh layanan klasikal. Oke deh, paham sekarang. Ya. Makasih ya udah diajarin. Oke. Aku balik ke kampus ya. Hai Paus. Iya, ayo kemudian. Kau pikir lo siapa dekat-dekat Paus? Lo tuh ya, girls. Sino? Lo itu ya, gue udah peringatin gak usah dekat-dekat sama Paus. Aku cuma ngobrol doang. Ngobrol? Ngobrol pakai lagi yang maksud iya. Bilang aja lo caper. Dasar gak tahu diri. Gue peringatin sekali lagi, lo dekat-dekat sama Paus, habis lo sama kita. Paham gak lo? Girls, cabut. Dek, kamu gak apa-apa? Kamu kenapa? Kalau ada masalah, aku bisa kok dengerin kamu. Besok aku bisa nggak ke ruangan ibu? Tentu aja bisa. Besok aku tunggu kamu di ruangan ya. Oke. Terima kasih ya Nana sudah memberanikan diri untuk datang ke ruangan ibu. Sebelumnya kan kamu sudah kenal saya. Ibu merupakan salah satu tenaga konselor di fakultas ini. Dan kamu juga perlu mengetahui beberapa hal bahwa di dalam konseling ini itu terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, jadi ibu sangat mengharapkan kamu bisa terbuka, kamu bisa
mempercayakan ibu dan bisa meluapkan segala apa yang kamu rasakan. Nah, oke. Jadi ibu pengen tahu dulu apa sih yang sebenarnya yang benar-benar kamu rasain saat ini? Saya bingung Bu, mau cerita dari mana. Kamu hebat Nana. Berani untuk datang ke ruangan ini itu sudah suatu langkah yang besar loh. Kamu gak sendiri kok. Ibu ada di sini untuk terus dampingin kamu. Di sini kamu gak harus pura-pura kuat kok. Kamu gak harus ngeluapin semuanya sekaligus. Kamu bisa mulai menceritakannya, mulai dari apa yang paling membuat kamu sesak, apa yang paling berat kamu rasakan. Kita pelan-pelan ya ceritanya. Di kampus, saya sering dikatain, dibully Bu. Di rumah juga nggak tenang. Kamu lihat sendiri kan? Semuanya berantakan. Puas kamu. Dari dulu saya kerja banting tulang. Dan kamu yang saya saja. Jadi anak cewek jangan main tingkah. Mungkin saya bisa cerita dari rumah. Di rumah, Papa sering marah-marah, Bu. Bukan hanya marah-marah aja, tapi kadang mukul juga. Terus Mama nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa nangis. Terus aku cuma bisa diam di kamar, dengar Papa sama Mama bertengkar setiap hari. Di rumah, rasanya seperti bukan rumah. Aneh, Bu. Nana, kamu harus tahu bahwa apa yang kamu rasakan saat ini seharusnya tidak terjadi kepada kamu. Anak seusiamu itu seharusnya bisa merasakan rasa aman, rasa dicintai, tanpa harus merasa ketakutan. Aku bisa membayangkan betapa kesunyiannya kamu di dalam rumahmu sendiri. Saya capek, Bu. Di kampus juga nggak tenang. Saya dibully, saya dituduh ngerebut pacar orang. Padahal saya enggak, mereka cuma salah paham aja. Semua orang menjauh. Rasanya seperti tidak ada lagi tempat buat saya di dunia ini. Rasanya seperti kamu dikurung dalam kesepian. Di rumah tidak aman, di sekolah pun seperti itu. Tapi kamu harus tahu satu hal, bahwa hari ini, di ruangan ini, kamu diterima dengan sepenuhnya. Tanpa syarat, tanpa penilaian, dan tanpa penuduhan. Kamu aman di sini. Tapi saya capek, Bu. Kadang rasanya saya pengen menghilang aja, biar udah nggak ada lagi yang nyakitin saya. Saya capek untuk pura-pura kuat lagi, Bu. Di depan saya kamu tidak perlu pura-pura kuat, Nana. Kamu boleh merasa lemah, kamu boleh menangis, dan kamu boleh merasa hancur. Karena itu bukan tanda bahwa kamu lemah, tetapi itu tanda bahwa kamu masih merasa ingin hidup, dan merasa masih ingin berjuang. Aku tahu kamu lelah, tapi aku juga percaya bahwa kamu masih punya kekuatan untuk bangkit. Tapi saya ngerasa saya nggak punya siapa-siapa, Bu. Kamu tidak perlu khawatir, Nak. Ada ibu di sini yang bakal terus menemani kamu. Kita jalan bareng-bareng ya. Meskipun ibu tidak bisa janji dapat merubah hidupmu dalam sekejap. Tapi ibu bisa menemani kamu dalam proses kamu untuk memperbaiki kembali hidupmu yang pernah hancur. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Tapi rasanya baru kali ini ada yang benar-benar dengerin saya, Bu. Dan ibu merasa sangat terhormat sekali kamu bisa mempercayakan segala keluh kesahmu kepada ibu. Rasa sakitmu itu valid, Nah. Tangisanmu itu bermakna. Tapi ibu percaya bahwa setiap luka yang kamu bawa ada kekuatan untuk bangkit. Bukan karena harus, tetapi kamu berhak untuk merasa bahagia. Saya pengen nyoba bangkit, Bu, walau pelan-pelan. Pelan-pelan itu sudah lebih dari cukup. Kita tidak sedang berlomba kok, kita sedang berproses. Langkah kecilmu merupakan sebuah kemenangan. Kamu berhak untuk disembuhkan,
Kamu berhak untuk dicintai dan kamu berhak untuk merasa utuh kembali. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Mungkin aku masih terluka, tapi aku nggak sendiri. Aku bisa sembuh, aku bisa bangkit.